Kepada Bang Jerome, saya berikan waktu. Tes, tes. Halo semuanya. Shalom. Wah ini kayaknya aku gak layak sih pakai ini. Gak apa ya? Bukan pendeta guys. Jujur tegang banget hari ini, nggak tahu kenapa. Biasanya aku udah biasa di atas panggung, cuma hari ini kayak bebannya itu berat banget. Nggak tahu kenapa ya. Tapi aku ingin menyampaikan satu cerita atau satu. Biasanya aku kalau ngomong itu 1,5 jam biasa kalau seminar ya. Wah apa ini? 1,5 jam, tapi kali ini cuma dikasih 20 menit. Jadi mungkin tegangnya juga gara-gara itu. Waduh, aku kan suka ngomong ya. Kalau cuma dikasih 20 menit bisa atau enggak ya? Tapi aku harap dari sharing, ya aku bukan pendeta, aku cuma mau sharing pengalaman hidupku bersama Tuhan dan ya my journey dalam mengikut Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan di satu bagian Alkitab. Nah, ini adalah slogan yang mungkin kalian tahu. Kalau misalnya kalian pernah nonton video aku di Nihongo Mantapu teman-teman ya. Biasanya aku ngomong kayak Minasan Konnichiwa. Nah kayak gitu, benar. Terima kasih buat yang udah teriak, artinya kalian nonton aku. Yang belum mungkin kalian tahu aku dari TikTok atau tempat lain. Salam kenal, nama aku Jerome Pauline Sejabat. Kenapa ada sejabatnya? Karena aku anak bapak yang sebelumnya tadi ya. Umur aku 27 karena aku udah ulang tahun kemarin. Wis. Makasih. Apa yang harus ditepuk tanganin ya? Oke, aku mau mulai dari sini teman-teman. Wis. Semua orang kayak wah gitu ya. Mungkin kalian tahu Jerome Pauline yang sekarang. Kalian tahu Jerome Pauline yang ini. Kalau kalian pernah lihat iklan Samsung ya. Ada Jerome Pauline. Iklan Proma. BA-nya Jerome Pauline. Dan semua ini aku punya bisnis menanti, aku bikin bimbel Mantapu Academy, punya Nihongo Mantapu dan sebagainya, punya perusahaan bareng Bang Ian, Mantapu Corp. Tapi itu adalah sesuatu yang mungkin kalian tahu sekarang. Dan yang aku mau share dari pengalaman hidup aku hari ini adalah tentang ini. Ini adalah foto keluarga. Kalau tadi papa aku share foto keluarga yang udah sekarang ini, dan aku mau share foto keluarga aku zaman dulu banget guys ya. Ini ada aku, Bang Ian, Mama dan Papa. Sebenarnya ini kenapa aku share ini? Karena aku mau kasih tahu kalau misalnya tadi papaku bilang, papaku adalah pendeta yang secara ekonomi susah. Dan beneran susah teman-teman. Aku sama Bang Ian dididik untuk selalu berhemat, selalu berusaha keras. Dan karena apa? Karena ya perekonomiannya susah. Kalau dibilang aku sama Bang Ian bisa kayak sekarang karena privilege orang tua, enggak juga ya. Secara finansial mungkin tidak, secara koneksi juga mungkin tidak. Next, satu ayat yang selama ini aku hidupi dan papaku, keluargaku, kami selalu hidupi. Dan aku mau share ini ke teman-teman semua. Dan teman-teman, aku mau teman-teman ingat ya. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Matius 25 ayat 21. Dan ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Oke? Barang siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Ada amin? Yes. Aku mau, mungkin kalian pernah podcast ini, gak ada suaranya ya? Ada suaranya gak? Lu. Gerak sendiri, AI. Mungkin kalian pernah nonton podcast ini, cuplikannya, ini aku post juga di Instagram aku, dan aku mau tunjukin. Lu ngulang. Ada suaranya kah? Gak ada ya? Ngulang lagi. Apa itu? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Oh. Apa? Oke. Oke, kalau nggak bisa, aku pakai suara aku aja. Aku dubbing. Soalnya aku juga di situ kan. Itu aku sendiri sebenarnya ya.
Bisa, kalau nggak bisa aku dubbing. Kenapa IPK lu bisa 4 di major matematika di Waseda? Kalau dulu nggak pintar. Lu pernah tes IQ? Pernah. Berapa IQ? 145. Damn! 145 plus gitu tulisannya. Itu jenius berarti. Mungkin ya. tapi gue latihan bro. Gue latihan buat tes IQ. Oh latihan buat IQ. Latihan. Tapi maksudnya seumur hidup gue tuh kayak ngerasa gue effort banget. Kayak banyak orang kan bilang gue pintar matematika. Padahal ada fasenya gue struggle banget. Gue struggle parah matematika gitu. Yang orang gak lihat, tapi gue bener-bener belajar tuh kayak orang gila. Jadi gue beli 8 buku bro dulu, kelas 10. Tiap hari gue kerjain. Tiap hari bisa 1 soal, 200 soal gue kerjain gitu. Se-effort itu. Terus bahasa Jepang. Gue kan harus belajar bahasa Jepang buat tes masuk kuliah itu. Gue belajar kayak orang gila bro. Sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi gue belajar bahasa Jepang tiap hari, every day. Every single day. Sekolah jam 7, belajar sampai jam 4. Gue sekolah jam 9 di Jepang. Terus akhirnya dalam setahun gue bisa lulus namanya N1. N1 itu kayak kalau bahasa Jepang paling tinggi. Seorang kan bilang, ya kamu mah pintar gini. Misalnya kayak gitu. Tapi kan lu gak liat effort gue. Yes, itu ada cuplikan video. Banyak orang bilang, kamu mah pinter Jer, kamu kan juara, kamu bisa beasiswa di Jepang, kamu kayak sekarang, itu mah kamu pinter, kamu jenius. Tapi seperti yang di podcast tadi, aku bilang, oh aku effort banget bro. Nih di kelas 10. Ya. Ini fotoku di kelas 10. Teman-teman, waktu aku kelas 10, kok kayak nggak bisa ya ini. Aku ikut 30 lomba teman-teman. Ada yang bisa tebak aku menang berapa? Ya, ada yang udah tahu berarti pernah nonton podcastku atau baca bukuku. Aku menang 0 lomba teman-teman. Ya, seorang Jerome Pauline yang orang-orang bilang, wah pinter banget, jenius. Tapi ketika aku kelas 10, ketika aku baru pertama kali mulai ikut yang namanya perlombaan, di kelas 10 aku jadi, waktu aku SD, SMP, aku lebih fokus musik. Aku main musik, aku olahraga. Tapi ketika aku kelas 10 SMA, ketika aku masuk SMA, baru mulai yang namanya olimpiade. Dan dulu aku mikir, oh kayaknya aku bisa deh menang olimpiade. Tapi ternyata di kelas 10, selama 1 tahun, aku ikut 30 lomba in total, menang cuma 0 teman-teman. Ya. Yang artinya apa? Artinya, ya aku gak pintar-pintar banget. Dan masih banyak orang di luar sana yang jauh lebih pintar daripada aku. Dan ini yang aku lakukan. Aku belajar keras. Aku memutuskan, oke, aku mau dapat beasiswa ke Jepang. Aku mau dapat beasiswa ke luar negeri. Itu adalah impianku dari sejak SD. Mau gak mau, aku harus menang olimpiade matematika. Kenapa? Karena aku pikir, kalau aku mau dapat beasiswa, aku harus menang olimpiade supaya chance-ku lebih besar untuk bisa dapat beasiswa. Akhirnya aku belajar keras setiap hari. Aku beli 8 buku matematika, aku memutuskan di kelas 10 selama 1 tahun aku akan belajar untuk menyelesaikan materi matematika SMA. Setiap hari teman-teman, ketika di sekolah orang-orang lagi istirahat, aku ngapain? Ke perpus belajar. Ketika orang lagi jam kos, di sekolahku ada jam kosong, gurunya tiba-tiba nggak datang, sekolah negeri. Kalau swasta mungkin nggak ya? Iya gak sih? Kalau di negeri tiba-tiba gurunya nggak datang, teman-temanku main PS. Jadi di sekolahku dulu tren, jadi bawa stick PS gitu, bawa laptop, stick PS, main FIFA. Ya, main PS dulu ya. Aku ngapain? Belajar matematika setiap hari. Pas lagi pelajaran-pelajaran yang aku rasa nggak perlu aku perhatiin, kayak bahasa Indonesia misalnya, sejarah gitu kan, aku bisa belajar sendiri. Aku rasa kayak gitu. Jadi ketika gurunya lagi ngomong, aku belajar matematika. Pokoknya setiap waktu selama setahun aku belajar matematika. Apakah aku enjoy? Oh tentu tidak. Tapi kenapa aku mau? Karena ada target yang aku mau penuhi. Dan akhirnya di kelas 11, di kelas 12 aku mulai menang lomba sampai akhirnya menang puluhan lomba. Dan akhirnya aku dapat beasiswa ke Jepang. Next. Ada lagi yang ngomong, kamu mah sukses gara-gara terkenal. Kamu sekarang kan terkenal, makanya kamu bisa sukses dan sebagainya. Semua dimulai dari tahun 2017 teman-teman. Dari Minasan, konnichiwa. Kenapa jiwa? Karena mantap jiwa. Hajimemashite, namaku Jerome Pauline.
atau kalau pakai katakana, Jerome Porin. Aku dari Surabaya, umurku 19 tahun, sekarang di Jepang sedang menempuh studi S1 dan tapi sekarang masih Nihongo Gakko atau sekolah bahasa Jepang. Yes. Ada nonton video ini tahun 2017? Oh, ada 1 orang. 2 orang, papa saya, mantap. Teman-teman, semua berawal dari sini teman-teman. Dan di awal slide tadi, aku bilang, aku berasal dari keluarga yang ya papa-mamaku pendeta dan sebagainya. Aku bukan anaknya orang terkenal. Ya. Beda kalau sama anaknya misalnya tiba-tiba Rafathar gitu kan. Rafathar bikin YouTube mungkin langsung 1 juta, mungkin langsung 5 juta subscribers ya. Tapi aku benar-benar mau dari nol dan aku konsisten teman-teman. Ya, aku setia dalam perkara kecil. Apa yang dulu aku lakukan, aku bikin video. Aku janji ke diriku sendiri, aku bikin 2 video dalam 1 minggu sambil aku kuliah. Sambil aku kuliah, aku bikin YouTube, aku bikin 2 video dalam 1 minggu dan aku konsisten selama 9 bulan. Dan selama 9 bulan itu, aku nggak dapet apapun dari YouTube. Ya, banyak orang kayak mikir, oh Jerome Pauline sekarang sukses, kaya raya, dapat dari YouTube banyak gitu. Tapi selama 9 bulan dari tahun 2017, aku bikin YouTube, aku konsisten, aku setia dalam perkara kecil. Dan puji Tuhan, Tuhan berkati. Dan akhirnya aku tuh mulai Desember, aku mulai Desember 2017. Dan di September, ya 9 bulan pas, aku baru mulai merasakan hasil dari usahaku selama ini. Mulai naik, mulai dapat uang dari YouTube, kayak gitu. Jadi apa? Setia dalam perkara kecil teman-teman. Banyak dari kita baru coba seminggu, 2 minggu, menyerah. Dan aku pun seperti itu dulu ya. Ada satu hal yang aku selalu gagal di dunia ini, yaitu diet. Kalau teman-teman di sini ngikutin aku, dari dulu aku nggak bisa diet teman-teman, nggak bisa. Aku suka banget makan. Dan aku nggak konsisten selama diet. Akhirnya selalu gagal. Sampai akhirnya tahun lalu ketika aku berulang tahun, aku berjanji ke diriku sendiri, aku mau diet. Sampai di umur 27 tahun ini. Jadi kalau kalian lihat sekarang aku lebih kurusan dikit daripada waktu aku di YouTube, ya itu karena aku konsisten teman-teman. Dan aku setia terus dalam perkara kecil. Mungkin hasilnya nggak langsung kelihatan, mungkin jeripayah kalian nggak langsung kelihatan hasilnya, tapi setia terus. Ibarat gini teman-teman ya, ibarat jangankan Tuhan, manusia. Kita ngelihat teman kita, misalnya nih yang masih sekolah ya, kita tahu nih teman kita ini malas-malesan orangnya. Kalau ada kerja kelompok, dia tuh nggak mau ngerjain. Apa yang akan kalian lakukan kalau misalnya dapat kelompok sama dia? Mengeluh kan? Sama dia, gitu kan? Aku juga dulu karena aku rajin, guruku selalu kasih kelompok sama orang yang kurang rajin. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau aku, daripada aku kasih kerjaan ke dia, mending aku kerjain sendiri. Udah lu nggak usah kerjain, gua kerjain sendiri. Aku kerjain sendiri. Ya kan? Jangankan manusia, jangankan Tuhan. Manusia aja tahu gitu, kalau misalnya ini nggak bisa dipercayain suatu hal, atau dia malas-malesan, aku nggak mau percayakan sesuatu ke dia. Benar teman-teman? Apalagi Tuhan ya teman-teman. Jadi Tuhan tuh tahu kapasitas kita seberapa. Tuhan tuh melihat gitu. Oh nih orang dikasih segini dia lakuin, dikasih segini dia lakuin, ditambahin terus porsinya. Ya, ibarat berkat Tuhan itu aku selalu mikir ada kapasitasnya teman-teman. Sekarang kapasitas kita mungkin masih 1 liter, tapi berkat Tuhan 3 liter. Kita minta Tuhan aku mau kaya, Tuhan aku mau terkenal, Tuhan aku mau ini. Tapi Tuhan lihat kapasitas kita masih 1 liter, berkat yang diminta 3 liter. Kalau aku kasih 3 liter berkat ini ke dia, pecah nih gelas, ya pecah atau dia nggak sanggup untuk menampungnya, ya. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Ketika kita minta berkat Tuhan yang besar dan kita harus bisa siap. Siapnya dengan cara apa? Dengan cara konsisten melakukan hal-hal kecil yang Tuhan percayakan. Setia terus dalam perkara kecil, ya. Next. Akhirnya setelah ratusan video, cepet aja. Biasanya aku presentasi 1,5 jam guys. Next lagi kak. Aku mencapai 10 juta subscribers. Ini barang teman-temanku dari Jepang, namanya Waseda Boys. Maunya 10 juta. Ya. Dan sekarang terakhir aku mau ceritain tentang konten matematika yang selama ini mungkin kalian tahu, oh Jerome kontennya matematika.
Aku mulai itu dari 2015 teman-teman. Jauh sebelum aku mulai YouTube, 2 tahun sebelum mulai aku YouTube, hampir jatuh. Aku udah bikin konten matematika dulu di Line sama Bang Jehian. Kita bikin satu akun namanya Math Q&A buat aku ngajarin matematika dari kelas 11 SMA teman-teman. Ya, ini video-videonya, kompilasi video-videonya. Dan di 2016 aku mulai ngelesin orang. Kenapa? Karena aku mau nambah uang jajan. Dulu uang jajanku pas-pasan banget buat naik angkot. Jakarta ngomongnya bemo ya. Naik bemo sama buat makan di sekolah 3 kali dalam 1 minggu. Sisanya bawa bekal dari mama. Jadi di tahun 2016 aku udah mulai ngelesin. Dan ini adalah bentuk kesetiaan dalam hal-hal kecil teman-teman. Aku bikin konten edukasi terus, aku bikin konten matematika, dari tahun 2018, 2019 ketika aku bikin YouTube, aku mulai bikin konten matematika. Terus meskipun susah di Indonesia untuk konten edukasi, dan kemarin aku coba live TikTok, sempat pas lebaran yang nonton 10.000, 11.000, itu yang apa ya teman-teman, step-stepnya. Ya, step-stepnya ketika kamu terus setia dalam perkara kecil, meskipun hasilnya belum ada, Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Sampai akhirnya kemarin, di tahun ini, Februari, aku bikin bimbel matematika, namanya Mantapo Academy di Jakarta Barat. Dan sekarang muridnya udah lebih dari 100 orang, secara online dan offline. Dan kemarin aku bikin program-program khusus untuk SNBT dan sebagainya. Puji Tuhan, yang ikut 8.000 orang sampai 10.000 orang. Teman-teman, semua dimulai dari hal kecil, setia terus dalam perkara kecil, dan Tuhan akan percayakan yang lebih besar. Dan soon aku akan bikin sekolah. Aku mau bikin sekolah, itu adalah impianku di masa datang. Dan teman-teman, ini adalah kalau mungkin YouTube atau mungkin aku di Jepang aku dapat beasiswa, itu adalah progres yang mungkin kalian nggak lihat. Tapi sekarang aku bersyukur aku punya satu mimpi ini dan aku bisa ngomong ke kalian karena aku pingin kita sama-sama ya terus berjuang keras, terus setia dalam jalan-jalan Tuhan, kita lakukan terus yang terbaik, manfaatin waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan suatu hari nanti ketika kalian kita bertemu lagi mungkin 5-10 tahun ke depan, aku harap kita sudah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini, dan nanti kita bisa cerita gitu. Mungkin aku bakal cerita, mungkin kalian juga bisa lihat progres hidup aku di Instagram. Dan aku akan, apa ya ngomongnya, jadi teman seperjuangan gitu. Aku berjuang di jalanku, kalian juga berjuang di jalan kalian, kita sama-sama terus berjuang untuk jadi yang lebih baik dan menjadi versi terbaik diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terakhir, sekali lagi kita baca sama-sama teman-teman. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Jadi pertanyaannya adalah, mau gak setia dalam perkara kecil? Mau? Oke. Jadi itu adalah pesan yang ingin aku sampaikan teman-teman. Ingat, Tuhan tahu, Tuhan lihat gitu. Tuhan lihat setiap kerja keras kita, Tuhan lihat setiap doa kita, dan aku selalu percaya teman-teman, kalau pada saatnya ya, waktu Tuhan adalah yang terbaik gitu kan. Tapi kita kalau nunggu terus tanpa kita berusaha, tanpa kita memperbesar kapasitas hidup kita, menurut aku ya Tuhan tahu gitu, waktunya akan datang ketika kita sudah siap. Ketika kita belum siap, ya selamanya Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita minta atau yang kita harapkan itu teman-teman. Jadi coba kita pulang dari sini, kita berefleksi, kita introspeksi, apakah selama ini sebenarnya apa yang kita minta sudah siap kita dapatkan. Dan kalau belum, let's go. Kita perbaiki diri kita berusaha lagi, dan kita setia dalam perkara-perkara kecil. Terima kasih teman-teman. Mantap.